Halo guys, kembali lagi sama aku Kelvin dan Putra. Nah, di sini kita akan bahas tentang perusahaan dagang. Nah, di studi kampus kali ini sebagai contoh yaitu di sini ada soal transaksi dari kiosku. Nah, kiosku punya balance pada awal bulan Desember. Untuk aku di debit ada kas sebesar 8.500, piutang usaha sebesar 5.000, persediaan sebesar 10.000, perlengkapan sebesar 900, peralatan 23.000, asuransi dibayar timika 500. Nah, total akun debitnya 48.500. Untuk akun kredit yaitu ada akumulasi penyusutan sebesar 2.500, utang usaha sebesar 4.500, utang gaji dan upah sebesar 1.500, ada modal sebesar 40.000. Nah, total akun kreditnya sebesar 48.500. Oke. Nah, pada tanggal Desember 7 menjual merchandise secara kredit ke Triple Mart seharga 2.500 dengan syarat 2/10 N/30. Harga pokok penjualan barang dagangan adalah 1.400. Nah, untuk kali ini kita bikin jurnalnya. Pada tanggal Desember 7, piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena menjual merchandise secara kredit ke Triple Mart. Piutang usaha sebesar di debitnya 2.500 dan di kredit ada pendapatan penjualan sebesar 2.500. Harga pokok penjualnya 1.400 di debit dan persediaan 1.400 di kredit. Karena harga pokok penjualan barang dagangan adalah 1.400. Pada tanggal 8 Desember menerima uang tunai sebesar 2.000 dari pelanggan sebagai pembayaran rekening. Tidak ada diskon yang diberikan. Menerima uang tunai diartikan sebagai kas, di debit sebesar 2.000, di utang usaha 2.000, di kredit karena sebagai pembayaran rekening. Pada tanggal 10 Desember menjual barang dagangan secara tunai 5.800. Harga pokok penjualan barang dagangan adalah 3.900. Karena menerima uang tunai dianggap sebagai kas. Nah, kas di debit sebesar 5.800, pendapatan penjualannya sebesar 5.800 di kredit. Harga harga pokok penjualannya sebesar 3.900 di debit, persediaan 3.900 di kredit. Nah, lanjut pada tanggal Desember 13. Membeli merchandise secara kredit dari Hypermart sebesar 11.000 dengan syarat 2/10 N/30. Membeli merchandise. Nah, persediaannya bertambah di debit sebesar 11.000 karena dia membelinya secara kredit, utang usahanya bertambah di kredit sebesar 11.000. Lanjut. Pada tanggal 14 Desember membayar Pos Indonesia sebesar 215 untuk pengiriman barang dagangan yang dibeli. Nah, karena dia membeli barang dagangan dengan cara mengirim pos, nah persediaannya bertambah di debit sebesar 215 dan kasnya berkurang sebesar 215. Lanjut, pada tanggal 18 Desember menjual merchandise secara kredit ke kios Pak Jo seharga 11.350 dengan syarat 3/10 N/30. Harga pokok penjualan barang dagangan adalah 7.500. Oke, kenapa piutang usaha di debit? Karena menjual merchandise secara kredit ke kios Pak Jo. Maksudnya ke piutang usaha. Di debit sebesar 11.350 dengan pendapatan penjualan di kredit sebesar 11.350. Dengan harga penjualannya 7.500 dan persediaannya berkurang di kredit sebesar 7.500. Lanjut ke Desember tanggal 19. Ada kerusakan merchandise dari Hypermart senilai 750, maka akan dikembalikan. Nah, utang usahanya bertambah di debit sebesar 750, persediaannya berkurang
sebesar 750 di kredit. Nah, pada tanggal 21 menerima barang rusak dari kios Pak Jo seharga 2.200. Harga barang dagangan yang dikembalikan ini adalah 2.250. Retur dan potongan penjualannya di debit sebesar 2.200, piutang usahanya di kredit sebesar 2.200. Persediaannya bertambah di debit sebesar 2.250, harga pokok penjualannya sebesar 2.250. Tanggal 23, membayar hypermart secara penuh kurangi diskon. Nah, kita lihat pada tanggal 13, membeli merchandise secara kredit dari hypermart 11.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Nah, kenapa di utang usaha sini saya tulis 10, 25.250 karena pada tanggal 13 dia membeli sebesar 11.000 dan pada tanggal 19 dia mengembalikan barang yang dibeli sebesar 750. Jadi 11.000 dikurangi 750 terbuat hasilnya 10.250. Nah, karena dia dikenakan diskon tidak melebihi tidak melebihi 10 hari, dikenakan diskon 2%. 2.250 dikali 2%, kita dapat 205. 10.250 dikurangi 205, kita dapat hasilnya 10.045. Nah, kita masukkan di utang usahanya sebesar 10.250 dan kasnya 10.045 dan persediaan 205 di kredit. Nah, menurut tanggal 25, pemilik merchandise kios mengambil uang tunai sebesar 3.000. Mengambil uang secara pribadi dikategorikan sebagai privé sebesar 3.000 di debit. Kasnya berkurang di kredit sebesar 3.000. Nah, pada tanggal 27 menerima koleksi dari kios Pak Jo secara penuh dikurangi diskon. Nah, pada tanggal 18 menjual merchandise secara kredit di kios Pak Jo seharga 11.350. Sebesar 11.350 dikurangi retur dan potongan penjualan sebesar 2.100. Kita dapat hasilnya sebesar 9.150. Dikenakan diskon, jadi dikalikan 3%, jadi 9.150 dikali 3%, kita dapat 275. Nah, 9.150 dikurangi 275, kita dapat hasilnya sekitar 8.875. Nah, di kas, di debit sebesar 8.875, potongan harganya sebesar 275, dan piutang usahanya sebesar 9.150. Untuk yang terakhir, menerima koleksi dari Tripermart secara penuh, tidak ada diskon yang diberikan. Nah, kasnya di debit sebesar 2.500 dan piutang usahanya di kredit sebesar 2.500. Nah, kalau di total debit kreditnya secara keseluruhan, kita dapat 75.765. Nah, karena kita sudah mencatat jurnal ya, selanjutnya kita akan mencatat buku besar. Ini kita cuma memilah kas aja, bintang aja, flash aja gitu. Nah, kita mengetahui dari jurnal. Semisal di buku besar kita turun kas gitu. Karena Desember pertama kan dia mempunyai modal
punya akun balance padahal belum sampai berapa Texasnya dia memiliki 8.500. Sedangkan di buku besarnya di debit sebesar 8.500. Nah, kas untuk tanggal di jurnal kemunculan awal di kas pada tanggal Desember 8. Di debit sebesar 2.000. Masukkan. Di debit 2.000. Terus pada tanggal Desember 10 ada kas lagi debit sebesar 5.800. Tinggal dipindah ke buku besar di akun kas sebesar 5.800 dan seterusnya begitu. Di piutang usaha juga begitu, misalnya pada tanggal Desember 8, Desember 8 piutang usaha di kredit sebesar 2.000. Kalian tinggal pindahkan saja ke buku besar di bagian kredit piutang usaha. Semuanya tinggal dipindah sesuai tanggalnya, debitnya, apakah mereka terletak di debit atau di kredit. Terus kalau sudah misalnya ini kan sudah semua gitu, tinggal di total debitnya berapa, kreditnya berapa nih kan, debitnya untuk kas untuk akun kas, totalnya di debit sebesar 27.675. Nah, untuk di kreditnya sebesar 13.260. Nah, ini saya hitung kan debit juga naik kredit. Jadi 27.675 dikurangi 13.260 kita dapatkan sebesar 14.415. Sama halnya di akun lain. Di piutang usaha kita total sebesar di debit kita dapat sebesar 18.850 dan di kredit sebesar 15.850. Terus 18.850 dikurangi 15.850 sebesar 3.000. Nah, saatnya sudah 3.000 di piutang usaha. Misalnya enggak, kalau misalnya di buku besarnya ada satu transaksi doang, berarti debitnya misal total dari debit di asuransi di Berarti Muka 500, saldonya itu 400 karena tidak ada tambahan di pada tanggal-tanggal lain. Terus nah ini kan di utang usaha kreditnya lebih besar daripada debitnya. Total kreditnya di utang usaha sebesar 15.500 dan debitnya sebesar 11.000 di ini kan saya pakai rumus if. Nah, if itu jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurangi kredit. Nah, untuk kasus di utang usaha, saya juga pakai rumus jika. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Nah, tinggal dibalik. Kalau semua akunnya sudah dijumlahkan, sudah dirapikan di buku besar, kita pindah ke neraca saldo. Di neraca saldo ini kalian tinggal masukkan saldo setiap akunnya. Nah, misal kas di buku besarnya berapa totalnya? Sisa saldonya sebesar 14.415. Nah, masukkan di neraca saldo sebesar di debit kas 14.415. Untuk piutang usaha, nah sisa saldonya 3.000. Nah, piutang usaha 3.000. Asuransi dibayar di muka sebesar 500. Di debit 500. Karena kan saldonya kan ini sisanya tertera di debit. Kalau saldonya sisa tertera di kredit, kalian masukkan di bagian kreditnya. Perlu diperhatikan kalau semuanya udah kalian
taruh di neraca saldo, haruskan totalnya itu balance seperti di sini 68.150. Dari mana total ini? Nah, total di debitnya debit akun ada 68.150. Total di kredit harus sama yaitu 68.150. Kalau kalian sudah ngerjain ketiga ini jurnal, buku besar, neraca saldo, kalian kerjain lagi yaitu laporan-laporan. Nah, pertama ada laporan laba rugi perusahaan dagang kiosku yang berakhir pada tanggal Desember 31, 2021. Nah, yaitu pendapatan penjualan. Berapa sih pendapatan penjualan? Kalian lihat di neraca saldo. Pendapatan penjualan sebesar 19.650. Kalian taruh 19.650. Nah, dikurangi retur dan potongan penjualannya berapa? Di neraca saldo, retur dan potongan penjualannya sebesar 2.200. Kalian masukkan 2.200. Dan potongan harga sebesar 275. Di total kita dapatkan 2.475. Nah, pendapatan dikurangi retur dan potongan penjualan serta potongan harga, dapatkan hasilnya 17.175. Dikurangi lagi harga pokok penjualan sebesar 10.550. Kita dapatkan 6.625. Dari 17.175 dikurangi 10.550, dapat 6.625. Karena di transaksinya ini tidak tertera ada biaya operasional, maka anggap nol, yaitu jadi laba bersihnya sebesar 6.625. Ini untuk laporan laba rugi. Nah, laporan selanjutnya yaitu laporan ekuitas pemilik yang berakhir pada tanggal Desember 31, 2021. Nah, modal pada Desember 1 sebesar 40.000. Nah, karena kiosku mempunyai akun balance pada awal bulan Desember, di bagian kredit, akun kredit, modal 40.000. Saya masukkan 40.000. Terus karena ditambah nggak di perusahaan dagang kiosku ini nggak ada investasi, dianggap sebagai nol. Nah, ditambah pendapatan laba bersih sebesar 6.625. Jadi 40.000 ditambah 6.625 dapatnya 46.625. Dikurangi penarikan yaitu prive 3.000. Karena pada tanggal Desember 25 pemilik kiosku mengambil uang tunai sebesar 3.000 karena kan ini pemilik yang ambil jadi prive. Dikurangi sebesar 3.000. Di 46.625 dikurangi 3.000 dapatnya 43.625 untuk modal Desember 31. Bagian laporan ekuitas pemilik sudah. Nah, untuk laporan posisi keuangan yaitu laporan terakhir perusahaan dagang kiosku yang berakhir pada tanggal Desember 31, 2021. Nah, untuk ini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, caranya VLOOKUP kalian pencet nih. Saya contoh gini. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kan mau mencari apa di tabel apa gitu. Kas misal. Terus kalian titik koma, tabel array-nya kalian dapat itu dari mana? Kan dari neraca saldo. Tabel array-nya kalian kayak blok,
Salah, belum. Kalau sudah, kalian kolom kolom ke berapa? Kolom itu ini kan ada satu, dua, tiga. Nah, di kolom berapa? Di kolom kedua di debit. Karena kas di debit. Kolom kedua. Kalian tinggal tulis kolom kedua. Nah, kalian terus pause. Tulis pause. Nah, sudah. Ini rumus VLOOKUP. Oke, semuanya kayak begitu. Nah, kasnya sebesar 4.515, piutangnya sebesar 3.000, persediaan sebesar 9.710, perlengkapannya sebesar 1.500. Nah, untuk peralatan sebesar 23.000 karena pada awal bulan Desember ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.500, maka 23.000 dikurangi 2.500 sebesar dapatnya 20.500. Nah, asuransi dibayar di muka sebesar 500. Total asetnya sebesar 49.625. Nah, untuk liabilitasnya ada utang usaha sebesar 4.500, utang gaji dan upah sebesar 1.500, total ya, liabilitasnya sebesar 6.000. Ekuitas pemilik ya, dari laporan ekuitas pemilik. Nah, modalnya sebesar 43.625. Untuk total liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 49.625. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas pemilik harus sama di sini. Jadi ini untuk laporan-laporan perusahaan dagang. Nah, sekian ini kan sudah selesai. Jadi kalian sudah studi kasus tentang perusahaan dagang kiosku sudah selesai. Sekian, terima kasih. Bye semua.